Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah secara etimologi, Mu'tazilah berasal dari kata itizal yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, atau mengasingkan diri. Dalam Al-Quran, kata ini diulang sebanyak 10 kali, yang kesemuanya mempunyai arti sama, yaitu al-ibtiad ani al-syai'i, artinya menjauhi sesuatu. Sedangkan secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai satu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar, yang dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri. Aliran Mu'tazilah ini muncul di kota Basrah, Irak, pada abad kedua Hijriah, antara tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sebenarnya, kelompok Mu'tazilah ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik, yakni pada peristiwa meletusnya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik tersebut dan memilih untuk menjauhkan diri mereka dan memilih jalan tengah. Sedangkan pada abad kedua Hijriah, Mu'tazilah muncul karena didorong oleh persoalan akidah. Dan secara teknis, istilah Mu'tazilah ini menunjukkan dua golongan, yaitu golongan yang pertama, muncul sebagai respon politik murni. Menurut Al-Nasyr, kata-kata i'tazala dan Mu'tazilah terkadang dipakai untuk orang-orang yang menjauhkan diri dari peperangan, atau orang yang menjauhkan diri dari Ali dan yang lainnya. Kemudian golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teknologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah, adanya akibat peristiwa Takhim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Namun demikian, antara kedua golongan ini masih terdapat hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran Mu'tazilah. Aliran ini berawal dari tanggapan Wasil bin Atta, salah seorang murid Hasan Basri di Basra, atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin juga bukan kafir. Mereka juga berada dalam posisi antara mukmin dan kafir. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan Basri. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Kelompok ini kemudian mengembangkan diri dengan memperkaya wawasan keilmuannya tentang literatur-literatur Yunani yang berada di pusat-pusat studi Gereja Timur, yaitu Antioquia, Jundisapur, dan Alexandria. Langkah-langkah kreatif tersebut mereka lakukan dalam rangka menghadapi serangan-serangan logika kelompok Kristen terhadap teologi Islam dan kemudian menghasilkan suatu format pemikiran ilmu kalam yang lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat. Sehingga aliran ini kemudian terkenal dengan aliran kalam rasional. Ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah tertuang dalam rumusan Mabadi al-Khamsah atau 5 dasar ajaran, yaitu al-tauhid, al-adlu, al-wadu, al-wa'id, al-manzilah, baina al-manzilatain, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Aliran teologi Mu'tazilah ini menjadi aliran resmi Daulah Bani Abbasiyah pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah dan dua khalifah sesudahnya
Mutasim 218 sampai 227 Hijriah dan Al-Wasik 227 sampai 232 Hijriah. Namun dihancurkan kembali oleh Al-Mutawakkil pada tahun 234 Hijriah, sehingga kekuatan aliran ini kembali lemah dan diganti dengan aliran Asy'ariyah yang lebih dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pokok Mu'tazilah. Prinsip-prinsip pokok Mu'tazilah ada 5. Yang pertama yaitu tauhid. At-tauhid merupakan prinsip dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Ketauhidan golongan Mu'tazilah adalah yang pertama yaitu Tuhan bersifat qadim. Yang kedua, mereka menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah, sebab jika Allah bersifat dan sifatnya itu bermacam-macam, pasti Allah itu berbilang. Yang ketiga yaitu Allah bersifat aliman, qadiran, hayan, sami'an, basiran dan sebagainya. Yang keempat yaitu Allah tidak dapat diterka dan dilihat mata walaupun di akhirat nanti. Yang kelima yaitu mereka menolak aliran Mujassimah, Musyabihah, dualisme dan trinitas. Yang keenam yaitu Tuhan itu bukan benda dan tidak berlaku tempat padanya. Dan yang ketujuh yaitu Al-Quran itu baru. Yang kedua yaitu Al-Adu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah Al-Adu, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya, karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti Maha Adil. Nah, yang ketiga yaitu aliran yang ketiga yaitu Al-Wa'd wa janji dan ancaman Allah. Tuhan yang Maha Adil dan bijaksana tidak melanggar janji dan ancaman itu pasti terjadi. Yaitu janji Tuhan berupa pahala, yaitu surga bagi orang yang berbuat baik, dan ancamannya yang berbuat siksa, yaitu neraka bagi orang yang berbuat durhaka. Begitu pula janji Tuhan untuk memberi pengampunan bagi orang yang bertaubat. Yang keempat yaitu Al-Mazilah baini al-mazilatin. Pokok ajaran ini adalah orang Islam yang melakukan dosa besar atau maksiat selain syirik dan belum berbuat tidak dikatakan mukmin dan tidak pula dikatakan kafir tetapi fasik. Nah, aliran yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebajikan dan melarang. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemikiran aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ada 5. Yang pertama yaitu tentang status pelaku dosa besar. Orang yang tidak mukmin dan tidak kafir tetapi fasik dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka, tetapi menempati satu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu dasar di ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah bain al-manzilatin. Nah, yang pemikiran yang kedua yaitu tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bin al-manzilatin. Pemikiran yang ketiga yaitu mengenai tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Yang keempat yaitu tentang sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zat-zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Yang kelima yaitu tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan.
aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Materi selanjutnya yaitu sekte-sekte dalam aliran Mu'tazilah. Yang pertama Huzaliyah. Huzaliyah yaitu adalah pengikut Abu Zail dan Al-Alaf. Pendapat antara lain menurut iradah Allah tidak ada tempatnya. Allah hanya menghendakinya. Yang kedua, menurut orang yang kekal di dalam neraka adalah berdasarkan takdir Allah dan tidak ada seorang pun dapat mengelaknya. Karena semua adalah ciptaan Allah, bukan akibat dari urusan manusia. Karena itu, kalau termasuk usaha manusia dapat menghindarinya. Yang kedua, Nazamiyah yaitu mereka pengikut Ibrahim ibnu Yasar ibnu Hani an-Nazam, yaitu terdapat beberapa pendapatnya, antara lain 1. Ketentuan atau qadar baik dan buruk berasal dari manusia. Menurutnya Allah tidak kuasa untuk menciptakan keburukan dan kemiskinan, karena hal itu tidak ada termasuk dalam kehendak Allah. Yang ketiga, Jubaiyah al-Basyiyah. Pendiri aliran ini adalah Abu Ali Muhammad Ibnu al-Wahhab al-Ujabai dan Abu Hashim As-Salam. Kedua tokoh ini termasuk kelompok Mu'tazilah Basah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.